kunci untuk berhasilnya budidaya pisang kapen di sini dari bibit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan petani ceper. Pada kesempatan kali ini, petani ceper berada di lokasi pembibitan pisang Cavendish milik Monking yang berada di Kabupaten Klaten. Di sini terdapat lokasi pembibitan untuk penanaman di kebun Cavendish yang nantinya ditanam di lahan-lahan baru. Untuk benihnya ini atau bibitnya ini semua dibikin sendiri atau dibuat sendiri oleh perusahaan Monking yang nantinya tentunya bibit ini sudah melalui proses seleksi, di mana nanti kita bisa nanya-nanya dengan pembudidayanya, kita bisa nanya-nanya cara pembuatan bibit ini. Karena apa? Bibit ini merupakan salah satu aset yang utama untuk salah satu perkebunan, untuk apakah itu nanti bibit itu bisa menghasilkan tanaman yang bagus apa enggak. Itu seleksi awalnya memang dari bibit. Saat ini sudah bersama lagi dengan Mas Arifin, pembudidaya pisang Cavendish. Pada kesempatan kali ini kita diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol, menanyakan masalah pembibitan. Karena apa? Pembibitan itu salah satunya dari modal suatu budidaya. Apakah itu nanti bagus apa enggak, itu salah satunya dari pembibitan. Memang yang pertama itu adalah lokasi. Lokasi itu disesuaikan dengan lingkungannya, apakah cocok, apakah enggak. Yang kedua bibitnya, yang ketiga perawatannya, yang keempat penanganan hama dan penyakitnya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau menanyakan masalah bibit. Yang paling utama itu adalah bibit. Kalau lokasi kemungkinan mau menanam tanaman pisang tentu sudah disesuaikan dengan lokasinya. Mas Arifin, ini mau nanya Mas Arifin, untuk pembibitan ini. Untuk pembibitan ini diambil dari batang langsung atau dari sistem kultur jaringan, apa dengan bonggol, perbanyakan bonggol? Ini Mas, ini kita kan di pembibitan pisang Monking ya. Jadi untuk pembibitan ini sebenarnya penting Mas. Jadi kunci untuk berhasilnya budidaya pisang kapen di sini dari bibit dulu. Selain lahan yang subur, cukupan air, kayak gitu. Nah, dari bibit ini adalah kunci untuk keberhasilan budidaya pisang tersebut. Kalau untuk pembibitan ini, kita dulu tuh sejarahnya kan kita itu memang belum tahu bibit yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa. Dulu itu kita tanam, setiap tanam lahan baru itu kita ambil bibit itu dari berbagai macam. Jadi kultur jaringan ada, beli bonggol ada, terus dari macam-macam lah. Dari lokasi, dari luar pulau pun kita beli gitu. Nah, dari situ kita belajar. Dari lahan ke lahan itu yang bagus, yang bagaimana kayak gitu Mas. Nah gitu kita ketemu kita bikin bibit ini, kita nggak kultur jaringan. Tapi kita bisa bersaing kayak gitu. Untuk tonasenya kayak gitu bisa bersaing Mas. Jadi bibit ini kita ambil dari bonggol, dari yang di lahan, yang dimana itu udah pilihan. Jadi kita udah, istilahnya kita udah riset dari bibit dari berbagai macam lokasi. Itu kita pilih, oh ini bibit yang bagus untuk diteruskan itu yang seperti ini kayak gitu. Tentunya ini kan dalam perjalanan kan pengalaman pengalaman bibitnya itu sudah dari bibit seperti apa kan sudah dipelajari semua dan akhirnya sudah ketemu bibit yang unggul untuk dilakukan di penanaman di kebun Monking. Nah, tentunya
punya kriteria-kriteria seperti apa bibit yang paling bagus itu dari yang setelah tadi sudah ditemukan satu bibit yang ini cocok untuk budidaya monkey. Itu kita kadang menemui di lahan itu pisang Cavendish itu kadang kalau untuk bibit yang kurang bagus tuh Mas, itu panennya itu lama. Jadi nggak sesuai schedule kalau untuk pisang Cavendish itu 9 bulan. 9 bulan. Jadi itu kita presisi di situ. Mana yang pohon yang paling bagus untuk panen itu tepat waktu. Tepat waktu. Bisa. Dan hasil itu besar, Mas. Jadi untuk cetak untuk jantungnya itu besar keluar dan sisir itu yang muncul itu banyak. Kayak gitu. Jadi kalau sisir banyak itu kan kalau di pisang Cavendish itu kita bisa milah mana yang mau dibuang atau enggak kayak gitu. Iya. Kalau sisir udah mepet, kita nggak ada pilihan kayak gitu Mas istilahnya. Dari situ kita pilih, ternyata ini bonggol yang bisa untuk kita budidayakan lebih besar lagi. Jadi sudah diambil dari bonggol tanaman yang memang sudah, ini bakalan jadi bibit bonggol sudah diketahui kalau dari Mas Arifin sendiri kan juga sudah mempelajarinya pastinya sudah lama. Ini kalau ditanamkan, pengalaman ditanam seperti ini, jadinya seperti ini, tentunya sudah banyak yang dialami Mas Arifin. Terus untuk anakan bonggol, tentunya kan ada kriteria. Enggak semua anakan yang tumbuh di bonggol itu diambil. Nah, itu yang paling bagus anakan yang keberapa, Mas? Jadi anakan yang setelah kita panen. Jadi untuk bonggol itu sebenarnya bagus semua, Mas. Tapi alangkah baiknya kita ambil itu ketika panen perdana, biar nggak merusak untuk tonase satu titik rumpun tersebut kayak gitu. Jadi pengambilan bibitnya itu setelah panen. Setelah panen itu bonggol itu udah mateng, Mas. Udah bisa untuk diperbanyak gitu. Dan untuk pembibitan ini, Mas, untuk di sini kita udah aplikasikan untuk antivirusnya kayak fusarium itu kita udah kasihkan antivirusnya di sini. Dan untuk nutrisi itu udah ada duluan. Jadi untuk pertumbuhannya kita bisa lihat yang subur-subur, seger-seger, sehat-sehat, dan daunnya bisa mekrok, batangnya oke. Dan untuk adaptasi di lahan itu bisa maksimal. Jadi nggak ada kemungkinan untuk lay itu cuma persentase sedikit sekali. Ini untuk mulai penanaman, Mas. Untuk mulai penanaman itu sekitar umur berapa dari mulai pembuatan? Biasanya 2 bulan udah cukup. Ya. Itu apakah ada, ini memang siap untuk ditanam atau enggak? Itu memang di kriteria untuk Cavendish itu ada daun yang bercak, Mas, kayak gini. Itu minimal 2 helai daun yang bercak. Semakin banyak semakin bagus. Itu istilahnya sudah adaptasi dan sudah kemungkinan besar sudah tahan di lingkungan. Bisa untuk adaptasi untuk cuaca yang panas terik. Kalau seperti ini, apakah ada pemupukannya, Mas? Kita ada pemupukan NPK, Mas. Jadi dikasih NPK ya? Iya, sedikit mungkin. Cuma untuk merangsang aja pertumbuhannya. Kita untuk micu akarnya itu. Dan untuk pembentukan bonggol awal itu kan bisa maksimal. Kayak gitu, Mas. Karena kan kita yang alami dulu kan, kenapa kita nggak ambil kultur jaringan terus bikin kultur jaringan. Sebenarnya kalau mau itu sebenarnya sudah kemarin sudah menggunakan kultur jaringan, tapi yang saat ini memang kita dipilih yang dari alam gitu, Mas. Kita kalau kultur jaringan itu, Mas, kan untuk infonya kan bebas dari fusarium. Nyatanya yang kita alami tetap kena, Mas. Jadi kita udah kasihkan antivirus sebelum kita tanam kayak gitu. Kemungkinan apakah di kultur jaringan itu memang waktu pembuatan bibitnya itu memang bersih dari penyakit, akan tetapi setelah di lahan, itu tadi bisa kuat bertahan apa enggak di lingkungan yang baru kan. Kalau untuk persentase kena pasti ada, Mas. Karena kan untuk jamur pantogin itu kita nggak tahu riwayat lahan itu seperti apa. Tapi untuk mengecilkan kemungkinan kena gitu. Mengendalikan biar pencegahan lebih maksimal. Diberi bakteri yang, karena kita ya juga sayang, Mas, kalau kita tanam tahu-tahu fusarium nyebar, wah itu pasti rugi besar. Padahal kita tahu kena itu kan kadang 1 tahun. Ya, sudah tanaman sudah mungkin sudah mau rugi waktu juga, Mas. Berbuah,
rugi waktu, rugi Ya. tenaga, rugi modal nggih. Ya. Nah, tentunya dari Mas Arifin sendiri selaku pembudidaya memang bibit harus diseleksi dari awal. Jangan sampai nantinya setelah ditanam, karena banyak petani Mas Arifin bahwasanya mereka beli bibit, akan tetapi nggak tahu riwayat bibit itu seperti Ya, apa. kadang beli Cavendish munculnya kepok. Nah, setelah ditanam, kadang kan petani kan awam. Jadi setelah nanti udah tumbuh, baru ketahuan, oh loh kok pisangnya seperti ini, pertumbuhannya seperti ini. Nah, itu nanti kan istilahnya rugi di belakang. Sudah ditunggu, tapi hasilnya nggak memuaskan. Terima kasih Mas Arifin atas informasinya. Jadi mungkin ada tambahan Mas. Monggo. Jadi untuk bibit Cavendish Moon King ini kita itu di sini sebagai praktisi Mas. Jadi kita benar-benar budidaya. Jadi enggak untuk jualan fokus di bibit aja. Jadi kita sudah tahu untuk pertumbuhan nanti kelak itu seperti apa, sudah tahu. Kita udah praktekkan langsung dari tanam sampai panen, jadi bibit lagi. Jadi bibit lagi. Sebenarnya ini kan yang paling utama kan untuk memenuhi kebutuhan kebun sendiri. Akan tetapi apabila ada yang membutuhkan, bisa untuk menghubungi. Nanti misal nomornya Mas Arifin nanti cantumkan nanti mohon izin biar nantinya kalau ada petani, mungkin petani sekitar sini, petani ceper ada yang, karena apa, para petani kan juga bingung mau belinya di mana bibitnya. Nah, tentunya nanti bisa menghubungi Mas Arifin. Sekian tayangan dari petani ceper pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini nantinya bisa memberi motivasi, bisa memberi manfaat bagi para petani, khususnya di Kecamatan Ceper, dan juga para petani dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.